Shalom, pemirsa satu ayat Alkitab yang diberkati oleh Tuhan. Saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta James Kusoy, Gembala Gereja Bethel Indonesia Injil Kerajaan yang berkedudukan di kota Manado. Izinkan saya akan men-sharekan kejadian apa yang saya alami di dalam panggilan saya sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan. Saya mengerti bahwa di dalam Alkitab tentunya panggilan berbeda-beda. Ada yang terpanggil sebagai pendeta pelayan Tuhan, ada juga yang terpanggil sebagai jemaat. Itulah sebabnya saya mengucap syukur karena panggilan Tuhan kepada saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta. Saudara diberkati oleh Tuhan. Tentunya saya akan mau membagikan mengapa saya menjadi pelayan Tuhan. Ada satu kejadian yang terjadi. Namun sebelum saya cerita kejadian tersebut, saya akan menyampaikan juga bahwa saya terlahir sebagai orang Kristen. Tetapi di dalam pertumbuhan hidup saya, di dalam masa-masa saya di sekolah minggu, masih anak-anak, saya menginjak sampai dengan usia remaja, sampai dengan menginjak usia pemuda, sampai dengan menginjak usia pernikahan. Saya tidak terlibat di dalam pelayanan, di dalam ibadah. Bahkan ironisnya, saya tidak hafal satu lagu pun. Dan saya tidak hafal ayat, bahkan pasal, bahkan kitab di dalam firman Tuhan. Mengapa saya harus sampaikan latar belakang saya? Karena ini sangat penting untuk saya bagikan kepada para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa saya akhirnya menjadi gembala atau menjadi pelayan Tuhan? Karena saudara, saya mengalami satu penyakit. Sekitar 22 tahun yang lalu, saya didiagnosis oleh dokter terkena penyakit penyempitan saraf tulang belakang. Saya juga terkena penyakit hipokalemi dan juga saya terkena penyakit hipertiroid. Itulah penyakit-penyakit borongan yang saya alami pada saat itu, sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa karena diagnosis dokter pada saat itu menyatakan bahwa saya lumpuh total dan saya tidak bisa untuk melaksanakan kegiatan. Beberapa alternatif, saya juga berusaha pengobatan, saya dirawat di rumah sakit melalui pengobatan medis, melalui pengobatan alternatif yang lain, lalu kemudian saya mencari berbagai sumber untuk mendapatkan kesembuhan, tetapi tidak mendatangkan kesembuhan. Lalu harus kemana saya harus mencari kesembuhan, saudara? Pada saat itu saya mencoba untuk mencari Tuhan. Dan pada saat saya mencari Tuhan, di situ saya temukan kesembuhan yang daripada Tuhan. Haleluya. Di saat saya menemukan kesembuhan yang daripada Tuhan, disitulah saya menerima mujizat yang bersumber dari ilahi. Saudara diberkati oleh Tuhan. Di saat itu,
Begitu cepat proses kesembuhan tersebut, tidak memerlukan berbagai alternatif, tidak memerlukan obat-obatan. Saya bukan menyepelekan obat-obatan, tetapi saya mengalami kesembuhan secara supranatural, dan saat itu saya menerima kesembuhan secara signifikan. Tidak harus menunggu 1 bulan, 1 minggu. Hari itu juga saya konsolidasi dengan Tuhan, dan di saat itu mujizat saya terima. Saya bisa menggerakkan kaki saya bisa menggerakkan organ tubuh saya, dan saya bisa melaksanakan kegiatan. Prosesnya begitu kilat, hanya setengah hari mungkin. Dan saudara diberkati Tuhan, pada saat saya konsolidasi dengan Tuhan, ada satu ayat firman yang menguatkan, satu ayat mengubah hidup saya. Saya membaca firman Tuhan, dan izinkan saya akan membacakan untuk kita semua. Saya membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-20. Di situ saya membuka satu ayat dalam firman Tuhan. Saya akan membacakan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Itu yang saya alami. Firman Tuhan datang mengalir begitu saja, dan di situ saya alami perubahan. Begitu cepat kesembuhan saya. Yang tadinya saya lumpuh, tiba-tiba saya sudah bisa menggerakkan organ tubuh saya. Dan di saat saya mengalami kesembuhan tersebut, maka saya tentunya berusaha bagaimana caranya untuk dapat mempersembahkan kepada Tuhan. Meskipun saya mungkin masih awam pada saat awal tentang firman Tuhan, tetapi pada saat saya baca firman Tuhan ini, saya mendapatkan satu kekuatan dan mujizat. Pada saat itu, saya mengabdikan diri kepada Tuhan. Saya teringat Lukas pasal 17 yang menyatakan 10 orang kusta yang disembuhkan. Hanya 1 yang datang kembali kepada Yesus mengucap syukur. Saya berusaha saudara untuk mengambil bagian sama seperti 1 orang yang penderita kusta yang disembuhkan. Setiap pengalaman kesembuhan yang saya alami, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Di saat itu saya menjadi jemaat yang setia. Dan kemudian Tuhan percayakan saya mengembalakan jemaat meskipun hanya kecil, dan terus bertumbuh sampai sekarang ini. Dan itulah perjalanan hidup saya. Saya merasakan panggilan Tuhan melalui penyakit yang saya alami. Setiap kejadian yang terjadi kepada kehidupan kita, tentunya di balik itu ada maksud Tuhan untuk memanggil saya menjadi pelayan Tuhan. Seperti saya mengambil bagian di dalam 10 penderita kusta, saya mau berusaha menjadi 1 orang, bukan menjadi 9 orang, menjadi 1 orang yang datang kepada Yesus. Dan puji Tuhan, panggilan saya di situ kuat sekali. Tuhan menempatkan saya untuk melayani Tuhan. Dan saudara diberkati Tuhan, itulah sharing kesaksian yang saya alami mengenai satu ayat Alkitab yang bisa mengubah kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati.